Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir batin, dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Tahukah Anda, dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Allah menciptakan nafsu, ternyata ia begitu keras kepala dan penuh keinginan. Bahkan ketika ditanya siapa Tuhannya, ia menjawab, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Subhanallah, dari sinilah tersimpan sebuah pelajaran besar tentang hakikat diri manusia, ujian kehidupan, serta bagaimana kita menundukkan hawa nafsu agar tidak menjerumuskan. Sahabat relung jiwa, riwayat tentang penciptaan nafsu ini penuh makna. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dari api yang sangat panas. Nafsu diberi kehidupan, lalu diuji oleh Allah. Ketika Allah bertanya, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu dengan sombong menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Karena kesombongan itu, Allah menghukum nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka selama beribu-ribu tahun. Setelah disiksa, nafsu akhirnya mengakui kelemahannya. Namun, setelah dikeluarkan, kesombongannya muncul lagi. Begitu seterusnya, hingga Allah menciptakan lapar sebagai penunduk nafsu. Dari sinilah kita belajar bahwa 1. Nafsu adalah bagian dari diri manusia. Ia bisa menjadi pendorong kebaikan, namun juga bisa menjerumuskan dalam keburukan. Sahabat relung jiwa, dalam diri setiap manusia, Allah telah meletakkan sebuah kekuatan besar yang bernama nafsu. Nafsu ini bukan sekadar dorongan untuk makan, minum, atau memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi juga mencakup keinginan-keinginan yang muncul dari hati dan pikiran. Karena itu, para ulama sering menyebut nafsu sebagai energi kehidupan yang bisa membawa manusia menuju dua arah, kebaikan atau keburukan. Jika diarahkan kepada kebaikan, nafsu menjadi motor penggerak yang luar biasa. Contohnya, rasa ingin memiliki bisa diarahkan untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal. Rasa cinta bisa menjadi energi untuk beribadah dengan khusyuk, menyayangi keluarga, dan menolong sesama. Bahkan, dorongan ingin dihargai bisa berubah menjadi semangat untuk terus memperbaiki diri agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Namun sebaliknya, jika nafsu dibiarkan liar tanpa kendali, ia bisa menyeret manusia ke jurang kehinaan. Nafsu yang tidak terdidik bisa menumbuhkan keserakahan, membuat orang lupa diri, bahkan tega berbuat zalim demi memenuhi hasratnya. Nafsu amarah bisa menjadikan seseorang buta hati, mudah membenci, dan menimbulkan permusuhan. Nafsu syahwat yang tidak terkendali bisa menghancurkan rumah tangga, merusak moral, dan menjerumuskan ke dosa besar. Disinilah letak ujian terbesar manusia. Allah tidak menciptakan nafsu untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji siapa yang mampu mengendalikannya dan siapa yang dikendalikan olehnya. Karena itu, Nabi Muhammad bersabda setelah pulang dari peperangan, "Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad besar itu?" Beliau menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Maka, nafsu ibarat pisau bermata dua. Bila digunakan dengan benar, ia menjadi alat untuk memotong masalah dan mendatangkan manfaat. Tapi bila digunakan sembarangan, ia bisa melukai, bahkan membinasakan pemiliknya. Sahabat relung jiwa, mari kita renungkan. Sudahkah kita menundukkan nafsu kita? Atau justru nafsu yang menundukkan kita? 2. Puasa dan lapar
adalah cara terbaik menundukkan nafsu. Sahabat relung jiwa, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lapar sebagai obat bagi nafsu. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab ketika manusia kenyang, nafsu menjadi liar, hati menjadi keras, dan rasa malas beribadah sering muncul. Tetapi ketika manusia lapar, tubuhnya terasa lemah, hati menjadi lembut, dan jiwa lebih mudah merendah di hadapan Allah. Puasa adalah ibadah yang secara langsung melatih manusia untuk menundukkan nafsu. Dengan berpuasa, kita bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala bentuk hawa nafsu yang bisa menjerumuskan, seperti amarah, syahwat, dan kesombongan. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, puasa bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mendidik jiwa. Saat perut kosong, nafsu kehilangan kekuatannya, sehingga hati lebih peka terhadap kebaikan. Inilah sebabnya, mengapa orang yang berpuasa lebih mudah merasakan nikmatnya ibadah, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih sabar menghadapi ujian. Selain itu, lapar juga menumbuhkan rasa empati. Ketika kita menahan lapar, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari sini lahir sifat syukur, rendah hati, dan semangat untuk berbagi. Artinya, lapar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang mampu melatih manusia agar lebih dekat dengan Allah. Para ulama sufi bahkan menjadikan lapar sebagai salah satu kunci utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berpendapat, kenyang menumbuhkan banyak dosa, sementara lapar menumbuhkan banyak pahala. Kenyang membuat manusia lalai, lapar membuat manusia ingat. Kenyang menguatkan syahwat, lapar melemahkan syahwat. Sahabat relung jiwa, jika kita renungkan betapa indahnya hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa. Allah tidak membebani hambanya, melainkan memberikan jalan agar manusia mampu mengendalikan dirinya. Karena pada hakikatnya, menundukkan nafsu dengan lapar adalah kemenangan sejati bagi seorang hamba. 3. Kesombongan adalah sifat nafsu yang berbahaya. Sahabat relung jiwa, salah satu ciri paling nyata dari nafsu adalah kesombongan. Inilah penyakit hati yang paling berbahaya, karena mampu menutup pintu hidayah Allah. Sejak awal penciptaannya, nafsu sudah menunjukkan sifat angkuh. Ketika Allah bertanya, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu menjawab dengan congkak, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Kesombongan membuat nafsu merasa tidak butuh kepada Allah, padahal tanpa Allah, ia tidak memiliki daya apa-apa. Sikap ini sama seperti iblis ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam. Dengan angkuh ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Al-Quran Surat Al-Araf ayat 12. Akibat kesombongan itu, iblis dilaknat dan terusir dari rahmat Allah. Begitulah sifat nafsu. Ketika kesombongan berakar, manusia tidak lagi mau mendengar nasihat, tidak mau menerima kebenaran, dan hanya ingin dihormati. Bahkan, ia bisa menolak perintah Allah hanya karena merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, atau lebih mulia. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Sahabat relung jiwa, kesombongan bukan hanya muncul dalam bentuk ucapan yang angkuh,
tetapi juga bisa tersembunyi dalam hati. Merasa diri lebih baik dari orang lain, meremehkan sesama, atau enggan mengakui kesalahan, semua itu adalah tanda kesombongan nafsu. Bahaya lain dari kesombongan adalah menutup pintu ilmu. Orang yang sombong merasa dirinya sudah tahu segalanya, sehingga sulit menerima nasihat. Padahal, ilmu Allah begitu luas, dan manusia hanyalah makhluk yang sangat kecil. Kesombongan juga menutup pintu ampunan, karena orang yang angkuh jarang mau bertaubat. Sebaliknya, kerendahan hati adalah penawar kesombongan. Orang yang rendah hati sadar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan Allah. Harta, jabatan, bahkan ilmu, tidak ada yang perlu disombongkan, sebab pada akhirnya manusia akan kembali ke tanah. Karena itu, kita perlu terus melatih diri agar tidak dikuasai sifat sombong. Caranya dengan selalu mengingat kebesaran Allah, memperbanyak syukur, serta menundukkan hati dalam doa dan ibadah. Sahabat relung jiwa, ingatlah, kesombongan adalah pintu kehancuran, sedangkan kerendahan hati adalah jalan menuju kemuliaan. 4. Tingkatan nafsu dalam diri manusia. Sahabat relung jiwa, para ulama menjelaskan bahwa nafsu bukanlah sesuatu yang statis. Nafsu memiliki tingkatan-tingkatan yang menunjukkan kondisi jiwa manusia. Tingkatan ini bisa naik dan turun, tergantung bagaimana kita mendidik hati, memperkuat iman, serta menundukkan hawa nafsu itu sendiri. Ada beberapa tingkatan nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun oleh para ulama. Pertama, nafsu amarah. Ini adalah tingkat nafsu paling rendah. Nafsu amarah selalu mendorong manusia pada keburukan, dosa, dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran, Surat Yusuf, ayat 53. Nafsu amarah membuat seseorang dikuasai syahwat, cinta dunia, amarah, dan keserakahan. Jika nafsu ini tidak dikendalikan, hidup akan penuh dengan dosa dan jauh dari keberkahan. Kedua, nafsu lawamah. Ini adalah tingkatan di mana hati mulai sadar, lalu mencela dirinya sendiri ketika berbuat salah. Nafsu lawamah adalah tanda bahwa iman masih ada dalam diri. Orang dengan nafsu ini mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi ia segera menyesal, merasa bersalah, dan berusaha bertaubat. Allah menyebut nafsu ini dalam firman-Nya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela nafsu lawamah. Al-Quran, Surat Al-Qiyamah, ayat 2. Inilah fase perjuangan, di mana manusia berperang melawan dirinya sendiri untuk terus memperbaiki amalnya. 3. Nafsu mutmainah. Inilah tingkatan tertinggi dari nafsu. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang tenang, damai, dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Orang dengan nafsu ini tidak lagi dikuasai syahwat dan amarah, melainkan tunduk dalam ketaatan. Allah memanggil jiwa ini dengan penuh kemuliaan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran, Surat Al-Fajr, ayat 27-30. Sahabat relung jiwa, dari penjelasan ini kita belajar bahwa nafsu bisa naik tingkat jika kita mendidiknya dengan iman, ibadah, dan mujahadah, kesungguhan melawan hawa nafsu. Dari amarah yang penuh dosa, naik ke lawamah yang sadar
dan bertaubat, hingga akhirnya mencapai mutmainah yang tenang dalam ketaatan. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi disitulah letak ujian manusia. Barang siapa mampu mendidik nafsunya hingga tenang, dialah yang akan mendapat kemuliaan dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan, sahabat semua, betapa bahayanya bila manusia hidup tanpa kendali nafsu. Dunia akan kacau, penuh pertikaian, hawa tamak dan kesombongan. Tapi sebaliknya, jika nafsu diarahkan dengan iman, ia menjadi energi besar untuk beribadah, bekerja, dan berbuat kebaikan. Sahabat relung jiwa, itulah sekilas pembahasan tentang awal penciptaan nafsu dan hikmahnya. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih mengenal diri, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mampu menundukkan hawa nafsu dengan ibadah, doa, serta ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.